Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Kami kelompok 7 dari kelas AM 5A Malang Politeknik Negeri Batam akan mempresentasikan laporan PBL 2 mata kuliah akuntansi manajemen 2 terkait UMKM. Dan UMKM kami sendiri yaitu Tahu Bakso Bang Zaki Triyono. Pertama-tama anggota kelompok 7 ada Cut Feby Mutira Afaki dengan NIM 4111901-049, Kamelia Zahra dengan NIM 41119111010, Andi Jum Fitrianti dengan NIM 41119111012, dan Ayu Aditya dengan NIM 41119111026. Di sini kami juga hendak mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah dan akan menyaksikan video ini sampai akhir, kepada Bu Anti atas kesempatannya, kepada UMKM terkait yang telah bersedia untuk dipublikasi dan dijadikan sebagai objek pembelajaran pada mata kuliah akuntansi manajemen 2 ini. Untuk rekan-rekan kelompok saya yang telah membuat laporan, melakukan perhitungan dan akan melakukan presentasi. Kemudian kami juga mohon maaf jika terdapat kesalahan. Baik, selanjutnya akan masuk langsung ke pembahasan mengenai latar belakang dan sejarah UMKM Tahu Bakso Bang Zaki Triyono. Kepada Cut Feby saya persilahkan. Baiklah, saya Cut. Saya akan menjelaskan latar belakang usaha UMKM Bang Zaki Triyono. Berawal dari keisengan mengisi waktu luang kosong, timbullah motivasi untuk membuat usaha sendiri dengan kemampuan yang dimiliki dan potensi yang cukup menarik di daerah tempat tinggal Ibu Eli. UMKM Tahu Bakso Bang Zaki Triyono merupakan salah satu pelaku UMKM warung makan bakso yang berlokasi di Kelurahan Tiban 3 yang beralamat di Perumahan Masyaba Gading. Usaha milik Ibu Eli Sukris memiliki surat izin pendiri UMKM atau SIUP yang telah didaftarkan di Rumah BUMN Usaha UMKM. Usaha ini sudah berdiri sejak 3 tahun dari tahun 2018 melalui platform media sosial Facebook. Sebelum berjualan secara menetap, pemilik UMKM ini berjualan online dan menggunakan jasa ongkos kirim untuk diantar langsung ke konsumen. Seiring berjalannya waktu, UMKM Tahu Bakso Bang Zaki Triyono membuka outlet. Sistem pemasaran yang digunakan oleh Tahu Bakso Bang Zaki Triyono ini ada dua, offline dan online. Offline yaitu outlet, online kita bisa mesen dari Facebook, GoFood, atau Maxim. Baik, selanjutnya yaitu terkait perhitungan daripada UMKM Tahu Bakso Bang Zaki Triyono. Baik, di sini ada estimasi laba rugi UMKM Tahu Bakso Bang Zaki Triyono. Jadi di sini kami membuat estimasi laporan laba rugi posisi Oktober 2021, di mana kami mendatangi dan mewawancarai UMKM sendiri pada Oktober 2021. Di sini terdapat sales tahu bakso yang datanya kami dapatkan dari pelaku usahanya atau ownernya Tahu Bakso Bang Zaki Triyono ini. Ada cost of goods sold dan expenses. Lalu selanjutnya adalah masuk ke poin 4.1 yaitu cost volume profit analysis. Di cost volume profit analysis kami membaginya menjadi 3 bagian, yaitu break even point units, target income, and break even point rupiah. Lalu ada multiple product analysis dan alternate sales strategy. Baik, untuk cost volume profit analysis, break even point units, target income, and break even point rupiah untuk produk tahu bakso ada sebagai berikut. Di sini ada klasifikasi biaya produksi tahu bakso, produk tahu bakso ya. Di sini ada jumlah fixed cost dengan jumlah Rp1.155.000, jumlah variable cost dengan jumlah Rp7.522.500, dan total seluruhnya adalah Rp8.677.500. Di sini klasifikasi biaya didapatkan dari wawancara dan ada juga datanya dari estimasi laporan laba rugi yang telah kami buat pada posisi Oktober 2021. Dan selanjutnya the break even point in pieces untuk tahu bakso. Kami menggunakan operating income approach dengan rumus operating income sama dengan sales dikurang total variable cost kurang total fixed cost dengan operating income 0. Jadi di sini untuk tahu bakso sendiri harganya itu ada 2.000 per piece-nya. Sehingga dimasukkanlah rumus sebagai berikut: operating income 0, sales-nya 2.000 piece, dikurang total variable cost per piece-nya 836 piece, kurang total fixed cost, dan dapatkanlah hasil yaitu 33 unit. Dan sudah dibuktikan
operating income-nya 0 dengan menjual 33 unit dan sampailah pada kesimpulan untuk mencapai titik impas atau BEP, maka tahu bakso Bang Zaki Triono harus dapat menjual 33 piece tahu bakso per hari atau 992 piece tahu bakso per bulan. Selanjutnya untuk target operating income tahu bakso menggunakan operating income approach juga. Di sini rumusnya masih sama seperti yang sebelumnya, operating income sama dengan sales kurang total variable cost dikurang total fixed cost dengan operating income sebesar 300.000 atau target income kami adalah 300.000 untuk penjualan tahu bakso, sehingga dimasukkanlah rumus dengan persamaan matematika sebagai berikut dan sama dengan rumus yang sebelumnya. Dan dapatlah kesimpulan untuk mencapai laba atau operating income sebesar 300.000, maka tahu bakso Bang Zaki Triono harus dapat menjual 291 piece tahu bakso per hari atau sebanyak 8.723 piece tahu bakso per bulan. Selanjutnya adalah the break even point in rupiah. Baik, untuk the break even point rupiah itu rumusnya adalah operating income sama dengan sales dikurang total variable cost dikurang total fixed cost, di mana total variable cost sendiri dapat dipecah menjadi 1 dikurang variable cost ratio. Dan variable cost ratio sendiri telah ada di atasnya itu, yaitu rumusnya total variable cost per sales. Jadi di sini setelah didapat data dari sebelumnya itu, lalu didapatlah variable cost rasionya itu 42% dan dimasukkan ke rumus operating income sama dengan sales kurang total variable cost kurang total fixed cost, didapatlah salesnya sebesar 1.984.252 rupiah. Dengan kesimpulan untuk mencapai titik impas atau BEP, maka tahu bakso Bang Zaki Triono harus melakukan penjualan sebesar 1.984.252 rupiah tahu bakso per bulan. Selanjutnya untuk break even point units, target income and break even point rupiah produk tempe mendoan. Di sini ada klasifikasi biaya produksi tempe mendoan dengan jumlah fixed cost 1.155.000 rupiah, jumlah variable cost 4.072.500 rupiah dan total seluruhnya adalah 5.227.500 rupiah, di mana harga-harga ini juga didapat dari wawancara dan dituangkan juga dalam estimasi laba rugi posisi Oktober sebelumnya. Lanjut ke the break even point in pieces untuk tempe mendoan menggunakan operating income approach. Jadi operating income sama dengan sales kurang total variable cost total fixed cost dengan operating income 0. Dimasukkanlah, untuk tempe mendoan sendiri harga per piece-nya itu ada 1.000 rupiah. Jadi di sini salesnya 1.000 piece kurang total variable cost-nya itu 453 per piece dan total fixed cost-nya 38.500 dan dapatlah hasil sebanyak 70 dan ada pembuktiannya juga, sehingga sampailah pada kesimpulan untuk mencapai titik impas BEP atau BEP, maka tahu bakso Bang Zaki Triono harus dapat menjual 70 piece tempe mendoan per hari atau 2.210 piece tempe mendoan per bulan. Selanjutnya target operating income tempe mendoan menggunakan operating income approach juga dengan rumus yang sama. Operating income sama dengan sales kurang total variable cost kurang total fixed cost dengan operating income 200.000, lalu dimasukkanlah persamaan matematika atau dengan rumus dan cara yang sama pada sebelumnya. Didapatkanlah piece-nya itu sebanyak 436 dan sampailah pada kesimpulan untuk mencapai operating income sebesar 200.000 rupiah, maka tahu bakso Bang Zaki Triono harus dapat menjual 436 irisan tempe mendoan per hari atau 13.068 irisan tempe mendoan per bulan. Dan untuk the break even point in rupiah, yaitu menggunakan rumus yang sama juga, operating income sama dengan sales kurang total variable cost dikurang total fixed cost, di mana total variable cost ini dapat dipecah lagi menjadi 1 kurang variable cost ratio. Variable cost ratio dapat dilihat di cara di atas, yaitu total variable cost per sales, dan didapatkanlah hasil sebesar 45%. Dan sampailah pada kesimpulan untuk mencapai titik impas atau BEP, maka tahu bakso Bang Zaki Triono harus melakukan penjualan sebesar 2.109.589 tempe mendoan per bulan. Lalu kita lanjutkan ke poin B, yaitu multiple product UMKM tahu bakso Bang Zaki Triono. Di sini diasumsikan tahu bakso Bang Zaki Triono akan menjual 1.200 piece tahu bakso dan 2.400 irisan tempe mendoan. Maka dari itu sales mix-nya adalah 1:2. Di sini ada tabel multiple product analisis tahu bakso Bang Zaki Triono dengan price masing-masing, untuk tahu bakso 2.000 dan tempe mendoan 1.000. Variable cost ini per unit, tahu bakso 836 dan tempe mendoan 453.
contribution margin yang didapat dari price dikurang variable cost. Untuk tahu bakso sendiri 1.164 dan tempe mendoan Rp548. Sales mix-nya 1:2 seperti yang sudah saya jelaskan asumsi sebelumnya. Dan package unit contribution margin adalah untuk tahu bakso 1.164 dan tempe mendoan 1.095, sehingga total package unit contribution margin adalah 2.259. Package unit contribution margin ini didapat dari contribution margin dikali sales mix. Dan untuk package break even unit dengan rumus package break even unit sama dengan fixed cost dibagi package contribution margin. Di sini dapat dilihat fixed cost-nya 1.155.000 seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Package contribution margin yang dari total tadi yaitu Rp2.259, sehingga dapatlah package break even unitnya 511 unit. Nah, sales volume for break even-nya tahu bakso sendiri ini didapat dari sales mix. Tahu bakso sendiri 511 unit dan tempe mendoan 1.023 unit. Dan di sini ada proof-nya atau pembuktiannya. Dari package break even unit dapatlah operating income sebesar 0. Jadi jika UMKM Tahu Bakso Bang Zaki Triono menjual paketan tahu bakso dan tempe mendoan, maka mereka dapat mencapai BEP atau break even point dengan penjualan tahu bakso sebanyak 511 produk dan tempe mendoan sebanyak 1.023 produk. Dan yang terakhir atau poin C yaitu alternate sales strategy UMKM Tahu Bakso Bang Zaki Triono. Di sini kami memiliki dua alternate sales strategy, yaitu pertama, diasumsikan tahu bakso Bang Zaki Triono akan menjual 1.500 piece tahu bakso dan 2.600 irisan tempe mendoan. Maka sales mix-nya adalah 5:8. Di sini ada tabel alternate sales strategy. Itu sama dengan tabel, maksudnya caranya itu sama dengan tabel multiple product analysis, dan berdasarkan perhitungan yang sama didapatkanlah total package unit contribution marginnya Rp10.201. Untuk package break even unit dengan rumus package break even unit sama dengan fixed cost dibagi package contribution margin, di mana fixed cost-nya adalah Rp1.155.000 dan package contribution marginnya Rp10.200, didapatkanlah package break even unitnya 113 unit. Maka sales volume for break even tahu bakso ada 566 unit dan tempe mendoan 906 unit. Di sini ada proving atau income statement break even solution dengan sales volume tahu bakso 566 dan tempe mendoan 906, didapatkanlah sales contribution margin dan operating income-nya 0 atau berada di titik IPAS, atau bisa juga disebut berada di break even point unit. Di break even point. Lalu ke alternate sales strategy yang kedua, meningkatkan penjualan serta mempermudah akses konsumen melalui aplikasi online seperti media sosial dan aplikasi pesan antar makanan. Di sini ada klasifikasi biaya yang baru. Kami menambahkan biaya internet pemasaran dan untuk jumlah fixed cost sendiri Rp1.205.000. Jumlah variable cost untuk produk tahu bakso Rp7.522.500 dan jumlah variable cost untuk tempe mendoan yaitu Rp4.072.500, sehingga total seluruhnya adalah Rp12.800.000. Nah, di sini kami mengestimasikan laba rugi UMKM Tahu Bakso dengan asumsi penjualan melalui aplikasi online sebanyak 10 porsi untuk sehari masing-masing produk. Jadi di sini didapatlah operating income sebesar Rp5.982.117 hanya dari penjualan melalui aplikasi online yang kami estimasikan akan terjual setiap harinya 10 porsi untuk masing-masing produk. Jadi di samping penjualan yang secara konvensional atau di luring atau luar jaringan, mendapatlah laba atau operating income sebesar Rp5.982.117. Baik, sekian untuk cost volume profit analysis, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Andi Jum untuk pricing and profitability analysis. Kepada Andi Jum dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan terkait pricing and profitability analysis di tahu bakso Bang Zaki Triono. Nah, yang pertama ini terkait pricing analysis tahu bakso Bang Zaki Triono terbagi menjadi dua. Yang pertama market structure karakteristik dan yang kedua pricing policies. Nah, yang pertama UMKM tahu bakso Bang Zaki Triono merupakan market structure karakteristik yang termasuk ke dalam perfect competition, di mana pembelinya banyak, penjualnya banyak, dan mudah untuk masuk ke dalam pasar karena tidak ada hambatan ataupun batasan. Nah, untuk yang kedua,
diasumsikan konsumen hanya bersedia membayar satu porsi tahu bakso yang berisi 6 pieces seharga 12.000 dan tempe mendoan satu porsi berisi 6 tahu seharga 6.000, maka dari itu kelompok 7 memilih cost plus pricing untuk tempe mendoan dengan markup-nya COGS. Nah, karena harga jual per porsi dari masing-masing produk sudah sesuai dengan harga pasar. Sementara untuk produk tahu bakso, kelompok 7 memilih target costing and pricing untuk produk tahu bakso. Nah, berikut ini klasifikasi biaya produksi tahu bakso Bang Zaki Triyono. Seperti yang kita lihat, jumlah fixed cost di sini berasal dari biaya sewa lapak, biaya keamanan, biaya gaji karyawan, biaya kebersihan, dan juga biaya tenaga kerja langsung. Didapatlah total sebesar 142, dan untuk jumlah variable cost-nya sebesar 811. Nah, grand total dari kedua cost tadi sebesar 953. Berikut ini penjelasan terkait pricing analisis bakso yang menggunakan target costing and pricing. Oke. Berikut perhitungannya. Di sini kita lihat estimate cost one piece tahu bakso sebesar 811 dan estimate fixed cost one piece tahu bakso sebesar 142. Total estimate cost-nya sebesar 953, rounding 1.500. Nah, di sini kami dapatkan dari 953 kami langsung bulatkan menjadi 1.500. Sehingga didapatkan price per one porsi untuk tahu bakso itu sebesar 9.000. Berikut penjelasannya. Produk tahu bakso dengan target costing pricing ditetapkan harga daging bakso sebesar 65.000. Sebelumnya adalah 75.000 karena sudah termasuk ongkos penggilingan di toko. Namun, untuk membuat harga tahu bakso menjadi bersaing, maka diputuskan untuk menggiling sendiri daging bakso di rumah dan harga daging pun menjadi berkurang. Selanjutnya, ini adalah klasifikasi biaya produksi untuk tempe mendoan di tahu bakso Bang Zaki Triyono. Seperti yang kita lihat, jumlah fixed cost sebesar 142 dan jumlah variable cost sebesar 453. Grand total dari kedua cost di atas sebesar 594. Berikut penjelasannya untuk pricing analisis tempe mendoan. Berikut pricing analisis untuk tempe mendoan. Di sini kita memarkup COGS-nya. Berikut rumusnya. Expense ditambah operating income dibagi COGS. Berikut kita dapat jumlah expense dan operating sebesar 3.652.500 dibagi dengan COGS-nya sebesar 5.347.500. Didapatlah markup COGS sebesar 68%. Berikut penjelasannya. Cost of goods sold tempe mendoan itu sebesar 594. Diestimasikan job one cost itu sebesar 594 dengan kita dapat tadi markup-nya sebesar 68%, didapatlah angka sebesar 406. Nah, kita bid price per pieces untuk tempe mendoan itu 1.000 dan bid price per porsi itu sebesar 6.000. Nah, untuk harga tempe mendoan ini sudah sama dengan harga yang sudah ditetapkan oleh penjual UMKM-nya, yaitu sebesar 6.000. Begitu pula dengan penjelasan ini. Untuk penawaran harga pada tempe mendoan dilakukan dengan metode cost plus pricing karena harga sudah sesuai dengan yang bersaing di pasaran sehingga sudah sesuai dengan biaya produksi. Oke. Selanjutnya ini terkait dengan profitability analysis tahu bakso Bang Zaki Triyono. Disajikan estimasi laporan laba rugi UMKM tahu bakso Bang Zaki Triyono. Diasumsikan penjualan tahu meningkat karena harga jual lebih rendah. Pembeli berasumsi produk tahu satu porsi dengan isi 6 pieces, maka harga yang ditawarkan lebih murah. Berikut ini estimasi laba rugi per bulan untuk bulan selanjutnya. Di sini kita lihat total revenue sebesar 26.310.000,
total COGS sebesar 11.310.000 dan kita dapat gross profitnya sebesar 14.940.000. Di sini total expense sebesar 2.310.000. Nah, di sini dari total biaya di atas didapatlah operating income-nya sebesar 12.630. Estimasi laba rugi ini dengan penjualan tahu bakso meningkat sebanyak 57 porsi. Ini diakibatkan karena sebelumnya satu porsi berisi 6 pieces tahu seharga 12.000 dan sekarang harganya menjadi satu porsi isi 6 pieces tahu sebesar 9.000. Dari estimasi ini kita bisa lihat bahwa penjualan tahu bakso ini meningkat sebanyak 7 porsi. Terima kasih. Selanjutnya penjelasan terkait tactical decision making yang akan dijelaskan oleh rekan saya Cut Feby. Berikut tabel klasifikasi biaya produksi tahu bakso dan tempe mendoan mentah atau tidak digoreng Bang Zaki Triono. Kita estimasikan satu hari terjual 7 porsi atau box, 30 hari terjual sama dengan 210 box. Tahu kopong 210 dibagi 2 tahu dan tempe, masing-masingnya 105 quantity, lalu dibagi 30 karena satu hari estimasi terjadi penjualannya sebanyak 7 porsi. Satu packs isi 100, harganya 70.000. Teman-teman bisa lihat, itu jumlah direct material tahu bakso sebesar 145.075 rupiah. Serta jumlah direct material tempe mendoannya sebesar 99.575 rupiah. Sehingga jumlah direct labor yaitu 120.000. Jumlah overheadnya 5.750 rupiah. Grand totalnya sebesar 370.400. Estimasi laba rugi penjualan frozen tahu, bakso, dan tempe mendoan. Berikut ini adalah tambahan untuk penjualan tahu bakso dan tempe yang tidak digoreng. Teman-teman bisa lihat estimasi penjualan sebanyak 7 porsi untuk masing-masing produk per harinya. Sales frozen tahu bakso yaitu menghasilkan 2.520.000 serta gross profit yang kita dapat adalah 2.149.600. Berikut adalah klasifikasi biaya produksi tahu bakso, catering tahu bakso, dan tempe mendoan Bang Zaki Triono. Teman-teman bisa lihat jumlah variable cost-nya tahu bakso sebesar 18.160. Dikarenakan tim kita mengestimasikan satu kali orderan terdiri dari 50 pieces, kira-kira orderan satu bulan orderannya ada 4, kuantitinya dibagi 4 karena satu bulan estimasinya terjual 4 orderan. Lanjut, jumlah variable cost tempe mendoan sebesar 11.727 rupiah. Selanjutnya jumlah direct labor itu 64.000. Kenapa? Karena satu hari 4.000, lalu per bulannya 4 kali orderan. Dalam satu bulan ada 4 minggu, sehingga 4.000 dikali 4 yaitu 16.000 harga satuannya. Harga satuan 16.000 ini dibagi lagi menjadi 4 karena 4 kali. Hasilnya 64.000. Yang terakhir jumlah overhead dari tempe mendoan yaitu 5.750 sehingga kita dapat grand totalnya 99.063,7 rupiah. Berikut estimasi laba rugi penjualan frozen tahu bakso dan tempe mendoan. Kita bisa lihat dari sales frozen tahu bakso 600.000 serta kita mendapatkan gross profit sebesar 563.000 rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis inventory management pada UMKM tahu bakso Bang Zaki Triono.
UMKM Tahu Bakso Bang Zaki Triyono ini memproduksi produksi dagangannya, yaitu berupa tahu bakso dan tempe mendoan setiap hari. Karena UMKM terkait telah menentukan jumlah produksi untuk kedua produk yang dijual dan telah memiliki beberapa pelanggan, sehingga persediaan atau stok produk itu tidak ada. Namun, berdasarkan kegiatan produksi UMKM Tahu Bakso Bang Zaki Triyono di atas, maka metode manajemen persediaan yang cocok dipakai adalah JIT atau Just in Time. Di mana just in time sendiri ini memiliki makna bahwa UMKM tidak memiliki persediaan sehingga tidak memiliki biaya atau beban atas persediaan. Pada metode JIT ini sangat cocok dengan UMKM Tahu Bakso Bang Zaki Triyono, di mana UMKM tidak perlu menyetok persediaan untuk diproduksi. Sementara itu, untuk mendapatkan bahan baku yang selalu tersedia untuk digunakan, UMKM ini sudah memiliki pemasok tetap, sehingga ketika ingin melakukan proses produksi, pemasok dapat memenuhi permintaan bahan baku yang diperlukan. Selanjutnya, untuk penutup akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Kamel. Baik, sekian dari kami kelompok 7 kelas AM5A karyawan. Kami sekali lagi mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga kedepannya kami dapat terus memperbaiki dan menambah pengetahuan serta kinerja kami menjadi lebih baik. Lalu terima kasih lagi kepada pihak-pihak yang telah saya sebutkan sebelumnya. Baik, sekian dari kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.